Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinti Erdita Rahmadani. Saya dari kelas 4EA37 NPM 12221407. Di sini saya akan membuat tugas video manajemen risiko. Bank disebut bank yang sistematik ketika dana tersebut dikelola secara sembarangan, maka dapat menimbulkan kekacauan ekonomi secara nasional. Hal ini terbukti pada krisis tahun 1998 yang menyebabkan banyak bank bermasalah, hingga pemerintah membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN sebagai langkah penyelamatan. Walaupun akhirnya BPPN ditutup pada tahun 2004, krisis tersebut menjadi pelajaran penting dalam manajemen risiko perbankan. Maka dari itu, pengawasan terhadap bank sangat ketat dan dilakukan setiap hari oleh berbagai pihak seperti OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, audit internal, serta Otoritas Perbankan Internasional. Bank memiliki 8 jenis risiko yang harus dikelola dengan baik. Yang pertama, risiko kredit. Risiko kredit ini timbul dari penyaluran dana atau pinjaman kepada masyarakat yang tidak mampu membayar kembali pinjamannya. Salah satu contoh risiko kredit adalah kredit macet. Yang kedua, risiko pasar. Risiko pasar ini terjadi karena perubahan eksternal perusahaan. Pasar ini sering juga disebut sebagai risiko yang menyeluruh karena sifat umumnya adalah bersifat menyeluruh dan dialami oleh seluruh perusahaan. Penyebab risiko pasar ada 4. Yang pertama, suku bunga. Contohnya adalah ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan dari 5,75% menjadi 8%. Maka bank umum yang meminjam dana dari Bank Indonesia harus membayar bunga lebih tinggi. Akibatnya, karena bank umum juga menaikkan bunga pinjaman kepada nasabah, maka kredit tanpa agunan atau KTA dari 12% menjadi 14,25%. Hal ini membuat nasabah enggan mengambil pinjamannya dan menyebabkan pendapatan bank menurun. Namun, bank tetap harus membayar biaya operasional seperti gaji karyawan dan biaya listrik sehingga akan mengalami kerugian. Nasabah Bank Indonesia atau BI itu adalah bank-bank umum dan bank campuran. Yang kedua, nilai kurs atau nilai tukar. Perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi risiko pasar, misalnya nilai tukar dolar menjadi rupiah. Contohnya, sebuah bank Indonesia memiliki kewajiban membayar pinjaman luar negeri sebesar $1.000. Saat perjanjian dibuat, $1 sama dengan Rp15.000, sehingga total kewajiban membayar pinjamannya sebesar Rp15 juta. Namun, ketika jatuh tempo, pembayaran nilai tukar dolar naik menjadi Rp1 sama dengan 16.500, sehingga kewajiban yang harus dibayar pun naik menjadi 16.500.000, sehingga bank akan mengalami kerugian selisih kurs sebesar 1.500.000. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah juga turut mempengaruhi risiko pasar. Contohnya, pemerintah memberlakukan pajak tambahan terhadap transaksi keuangan digital, termasuk dompet digital dan pembayaran melalui mobile banking. Hal tersebut dapat membuat nasabah menjadi enggan menggunakan layanan digital bank. Hal ini dapat mengurangi pendapatan bank dan bank akan mengalami kerugian. Ketika pemerintah Amerika Serikat menaikkan tarif termasuk untuk barang impor, maka perusahaan Indonesia yang mengirim sepatu ke Amerika harus membayar ongkos atau tarif lebih tinggi dari yang biasanya 30% menjadi 65%. Akibatnya perusahaan memutuskan untuk mengurangi jumlah kontainer yang dikirim dari 10 menjadi 5 dan otomatis mengurangi jumlah karyawan yang dibutuhkan dari 100 menjadi 50. Menunjukkan bagaimana risiko pasar berdampak pada PHK terhadap karyawan yang mengurangi produksi. Yang keempat, stabilitas politik. Misalnya dalam suatu negara terjadi gesekan politik yang tajam, maka otomatis langsung menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan kepanikan ke pasar keuangan, sehingga nasabah bank akan melakukan penarikan dana besar-besaran sementara nilai tukar rupiah juga menjadi lemah. Misalnya dalam suatu negara terjadi gesekan politik yang tajam, maka otomatis langsung mempengaruhi ekonomi. Ekonomi akan menjadi kacau, pengusaha perusahaan maka tidak bisa menjual produk. Jika sudah seperti itu, maka perusahaan akan melakukan PHK kepada karyawan yang lama-lama. Pabriknya akan ditutup, sehingga yang terkena dampak adalah perusahaan-perusahaan. Ketiga, ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas yang dapat terjadi akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber-sumber pendapatan arus kas dan atau dari aset likuiditas berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Contohnya, bank membiayai kredit jangka panjang menggunakan dana simpanan nasabah jangka pendek. Saat banyak nasabah menarik simpanan, bank tidak
memiliki cukup likuiditas karena dananya terikat di kredit jangka panjang. Yang keempat, resiko operasional. Resiko operasional ini adalah resiko yang timbul dari permasalahan internal atau dalam perusahaan seperti kesalahan manusia dan kegagalan sistem. Contohnya, Bank DKI. Bank DKI mengalami resiko operasional terkait dengan sistem teknologi, informasi, dan keamanan data. Gangguan sistem yang berulang seperti ketidakmampuan nasabah untuk melakukan transaksi online termasuk transfer antar bank dan pembayaran menggunakan QRIS. Yang kelima, resiko hukum. Resiko hukum adalah resiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis. Contohnya, nasabah kehilangan uang dan bank bisa dituntut. Yang keenam, ada resiko strategis. Resiko strategis resiko akibat ketidakpastian dalam 6. Resiko strategis. Resiko strategis akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Contohnya, banyak bank membuka cabang baru di wilayah yang tidak potensial namun hasilnya tidak sesuai ekspektasi dan membebani keuangan. Yang ketujuh, resiko kepatuhan. Resiko kepatuhan adalah resiko yang terjadi akibat bank tidak memenuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Contohnya, bank tidak melaporkan transaksi mencurigakan sesuai ketentuan anti pencucian uang atau APU hingga dikenakan sanksi oleh regulator. Yang ke-8, resiko reputasi. Resiko reputasi adalah resiko akibat penurunannya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Contohnya adalah salah satu karyawan bank melakukan penipuan terhadap nasabah dan kasusnya viral di media sosial. Akibatnya masyarakat menjadi takut menabung di bank tersebut dan terjadi penarikan dana besar-besaran atau rush money. Sekian tugas video manajemen risiko dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.